Tapi nggak, sebenarnya bukan tujuannya, bukan kayak etnis apalagi sekarang. Sebenarnya proses kreatifnya nggak kayak gitu. Kebetulan aja sekarang teman-teman dari Indonesia Timur setelah kemarin dari Batak gitu ya di Ngeri Ngeri Sedap dan juga agak lain. Sebenarnya film ini lahir dari, mungkin nanti Ari bisa cerita lebih banyak, tapi obrolan saya sama Ari tentang konsep film ini udah terjadi dari 2017 ya, ketika kita syuting Susah Sinyal. Ari itu tuh pernah cerita kalau kenapa sih kalau film Indonesia Timur tuh lebih banyak yang menceritakan tentang sedih-sedihnya gitu, penderitaan, ya memang hal-hal yang realita ya di kesenjangan yang terjadi antara kita yang di Jakarta dan teman-teman yang di Indonesia Timur jauh di sana gitu. Tapi diceritakan lebih banyak yang dukanya gitu. Jadi Ari pengen bisa ada film Indonesia Timur yang main anak-anak Timur asli, tidak apropriasi, artinya orang Timur diperankan oleh orang Timur betulan, sungguhan dan happy gitu, nggak pengen sedih-sedih. Ya udah, akhirnya 7 tahun kemudian terwujudlah film ini. Jadi buat kami ini ada sebuah, biasanya kita kalau ada kreator datengin kita untuk menawarkan sesuatu, menawarkan project. Kalau aku pribadi pastinya aku tanya adalah why-nya gitu, bukan cuma what-nya, bukan cuma what-nya ini cerita tentang apa, tapi why. Kenapa kita perlu bikin film ini? Kenapa film ini harus dibuat tuh harus ada alasannya gitu. Dan buat aku, Ari Kriting punya alasan yang sangat kuat untuk bikin film ini, jadi kita bikin filmnya. Gak tau, mungkin Ari udah punya keresahan itu jauh sebelum ngobrol sama gue, jangan-jangan ya, mungkin nanti Ari bisa cerita. Orang Timur banyak waktu itu ya, kasih proposalnya. Sesuai yang diceritain Ernest, memang sebenarnya cerita ini tuh udah sebelum pandemi udah ada nih. Bahkan sebelum Imaginary berdiri, cerita mengenai ini tuh udah ada. Gitu, jadi Ari tuh udah cerita mulu, tinggal nunggu sampai draft scriptnya tuh kapan. Lalu ketika Ngeri Ngeri Sedap lahir, fun fact-nya sebenarnya film kedua setelah Ngeri Ngeri Sedap harusnya film Kakak Bos. Cuman Ari gak pede. Kata Ari sih, Ngeri Ngeri Sedap terlalu membuat beban mental. Sampai skripnya diulang lagi dari awal. Jadi skrip yang udah pernah jadi dibuat ulang lagi sampai sekarang jadi. Dan buat saya ketika keresahan itu lahir dari kejujuran diri sendiri, harusnya itu akan jadi karya yang luar biasa. Ya, ketika Ari cerita, ya udah, masa kita pasti akan kita support gitu. Jadi bukan berarti sesuai yang kata Ernest, bukan berarti habis Batak ini Timur, besok ke Jawa, apalagi besok ke Kalimantan, kebetulan aja begitu. Ya? Okay. Sebenarnya sih perasaan untuk membuat film Kakak Bos itu justru lahir ketika saya terlibat dengan beberapa film yang bertemakan Indonesia Timur juga. Karena kan waktu itu kan saya terlibat beberapa film dan akhirnya saya terlibat juga dengan beberapa produksi yang berkaitan dengan Indonesia Timur. Kemudian ngobrol sama sutradara, ngobrol sama sesama teman pemain, dan sepertinya ada, menurut saya ada pandangan perspektif yang sifatnya itu satu arah gitu terhadap apa yang terjadi di Indonesia Timur menurut saya. Sehingga menurut saya ya di Timur sehingga menurut saya definisi tentang orang Timur itu bagaimana sih? Itu selalu datang satu arah dari orang-orang yang menurut saya mungkin melihat Indonesia Timur itu dari luar saja gitu. Karena kan saya terlibat dengan direktur yang mungkin bukan orang Timur, pemain yang mungkin bukan orang Timur. Sehingga saya melihat, wah kok definisi mereka terhadap kita itu menurut saya, maaf itu di permukaan gitu. Sehingga saya merasa kayak selama bertahun-tahun ada perasaan kayaknya orang Timur itu harus digali lebih dalam lagi gitu deh. Karena saya melihat bahwa perasaan orang Timur yang seringkali ditampilkan di layar itu selalu berkaitan dengan kesedihan, kesulitan, kekurangan, perjuangan hidup yang berat sekali gitu. Padahal ya itu memang realita juga. Nggak salah sih. Dan saya melihat bahwa layar film Indonesia itu ketika beririsan dengan tema-tema Indonesia Timur itu selalu berusaha mencari bahan bersyukur gitu. Kayak kita cuma dijadikan bahan bersyukur. Sehingga keresahan itu membuat saya kayaknya kami nggak segitunya deh gitu. Nggak hanya itu gitu. Itu iya, tapi nggak hanya itu. Ada banyak perasaan-perasaan lain yang bisa dieksplor gitu melalui sinema gitu ya. Saya merasa bahwa orang Timur itu nggak hanya miskin, nggak hanya susah, nggak bisa sekolah, nggak hanya toleransi, nggak hanya susah air, nggak hanya perempuan yang nggak diperhatikan, nggak hanya itu gitu. Tapi tema-tema film Indonesia hampir selalu masuk lewat sudut pandang itu gitu. Bagaimana dengan keluarga Indonesia Timur? Yang biasa aja, yang hidupnya bahagia gitu. Masa nggak boleh kita tunjukkan?
Apa perasaan-perasaan mereka? Bagaimana perasaan seorang anak yang punya bapak orang timur gitu? Anaknya sekolahnya biasa aja gitu. Nggak susah sekolah, nggak susah air nih. Keluarga di kakak bos ini nggak ada yang susah air gitu. Nggak tahu kakak bos waktu kecil susah air apa enggak. Tapi saya mengambil ibaratnya timelinenya itu ketika semuanya sudah baik-baik saja. Karena saya merasa bahwa kayaknya kalau kita terus-menerus mencekoki pikiran orang dengan orang timur nggak baik-baik saja, selamanya kita akan merasa tertinggal gitu. Oke. Maka saya berharap bisa lewat kakak bos ini bisa memberikan alternatif bahwa orang timur bisa optimis, orang timur bisa positif, orang timur bisa bersenang-senang. Itu sih. Ceritanya tentang keluarga. Saya mencoba memotret cerita tentang keluarga gitu. Banyak sekali film-film Indonesia yang bertema keluarga gitu. Dan kakak bos ini juga saya rasa berusaha mengeksplor bagaimana sih sebuah keluarga orang timur ketika misalnya mungkin sudah meraih kesuksesan di Jakarta gitu. Kemudian dan sebenarnya ini kalau teman-teman dari timur sendiri pasti bersepakat bahwa hal-hal semacam ini umum kita temui. Kita punya kakak-kakak, kita punya om-om, kita punya teman-teman. Ada yang memang kehidupannya seperti ini gitu. Yang memikirkan sekolah anaknya yang baik seperti apa, yang istrinya memikirkan karir suaminya juga, yang suaminya juga sukses, punya banyak teman-teman, punya banyak anak buah gitu. Saya pikir itu sih yang coba kita potret bahwa keluarga Indonesia Timur itu nggak hanya yang harus susah air. Betul. Iya kan? Ada yang susah nyanyi juga. Karakter kakak bos tuh seorang bapak yang di luar dia boleh Gahar gitu Ya. ya. Takut gitu kayaknya orang-orang ngeliatnya ya. pulang ke rumah, dia tetap menjadi seorang bapak yang baik buat anaknya, suami yang baik buat istrinya, kakak yang baik buat adik-adik. Jadi apapun yang dilakukan di luar tuh semata-mata hanya untuk kebahagiaan keluarganya. Kalau di film ini sih sebenarnya kayak hanya menggambarkan kehidupan saya setiap hari. Hari-hari aja gitu ya. Tiap hari siksa orang, bro. Ya, saya terhadap anak-anak saya seperti itu. Oke. Terus memang selama ini orang banyak mengenal kalau di film kan saya itu dari semenjak 13 tahun yang lalu terlibat dalam film tuh hanya tahunya hanya pukul orang, bunuh orang. Puji Tuhan kali ini diberi kesempatan saya menjadi bapak yang seutuhnya. Anggapan bahwa orang timur itu seperti yang di film-film yang lain saya perankan selama ini itu sebenarnya orang timur tuh seperti di kakak bos juga ya. Jadi tidak menggambarkan kenapa saya selama ini 13 tahun dikasih film itu terus mungkin gambar orang timur bahwa orang timur itu seperti yang selama ini saya perankan. Padahal kan orang timur tuh Ya hari-harinya kayak gitu nih, yang ini yang di kakak bos ini ya. itu gambaran keluarga timur seperti itu. Itu sudah. Itu sudah. Jadi kalau saya merasa sih salah satu orang yang pertama kali saya temui setelah Ko Ernest dan Bang Dipa setuju untuk bikin film ini itu adalah Bang Gottfried, karena saya rasa di antara kami semua anak-anak timur yang pada akhirnya berkecimpung di industri film ini kakak Gottfried yang paling senior. Cuman saya lihat sih kakak Gottfried itu punya talenta, punya potensi tapi tidak pernah dikasih ruang gitu. Ya betul, setuju sama kakak Gottfried. Setiap kali main film cuma disuruh maki, tendang orang, maki, pukul orang gitu. Ketika pertama kali ketemu kakak Gottfried, kita cerita-cerita. Udah beda nih, bakal panjang nih. Tapi ini benar. Foto gitu. Nggak buru-buru kan? Udah gini duduk. Teman-teman media harus bikin lingkaran apa. Api unggun kita lagi nih. Mamat keluarkan jaringan-jaringan. Tidak usah, tidak ada. Weh, biadab, diam dulu. Salah Kastel jadi sutradara ini. Iya, silakan Pak Sutradara. Siap. Kita duduk setel sutradara tidak boleh. Ya sudah, saya komedian lagi lah. Tidak, ini saya harus sampaikan. Gimana, Bang? Pertama kali saya ketemu dengan kakak bos. Kakak bos itu Bang Gottfried itu sebenarnya kita ngobrolnya udah panjang lebar gitu. Terus Bang Gottfried sampai pada satu kalimat. Tapi Ari, banyak sutradara itu yang ketemu dengan saya, terus mereka selalu bilang Gottfried itu tidak bisa ditaklukkan, ya Bang. Abang bilang waktu itu, Gottfried itu susah ditaklukkan gitu. Terus saya bilang sama Kak Gottfried, Abang, saya jadi sutradaranya Abang bukan mau menaklukkan Abang, bukan untuk menantang Abang untuk bisa bermain di acting-acting yang berbeda gitu.
saya mau kerja dengan abang sebagai aktor bukan untuk taklukan, saya cuma mau manusiakan abang saja. Luar biasa. Saya cuma bicara sama Bang Godfred, pendekatan akting kita ini adalah sebagai manusia aja. Nah, di Oke. situ Bang Godfred baru merasa kayak, oh itu mungkin yang akan kita lakukan, itu yang kita sepakati. Betul. Jadi emosi yang seperti apa? Emosinya ya sedih, senang ketemu anak, sayang sama istri, Ya. ketemu teman-teman. Itu yang kita akan berusaha explore gitu di Explore film ini. banget. Jadi itu yang saya rasa selama ini Kakak Godfred itu, mohon maaf ini ya, perasaan-perasaan kemanusiaannya itu jarang diulik gitu, jarang diulik. Jadi Benar. itu memang menjadi tantangannya kami berdua. Gitu. Oke. Dan saya bilang saya tidak bertujuan untuk menaklukkan Kakak Godfred, saya hanya bertujuan untuk memanusiakan Kakak Godfred. Luar biasa. Gitu saja. Kata gue sih berpelukan ya. Feli lu kebayang nggak jadi gua gitu? Sebagai produser ya, baca skrip nih, drama keluarga ya Iya, kan? Wah bagus nih, siapa pemeran utamanya? Bang Godfred yang kostum tiba-tiba itu iya, main drama iya. Bisa nggak? Belum pernah soalnya gue lihat kan? Iya. Bisa bang, saya percaya dia bisa. Oke, deg-degan tuh ya. Deg-degan Pas kan? lu acting drama, Heeh. apakah bisa mengeluarkan sisi-sisi lembut yang kita nggak pernah lihat, tapi ternyata memang luar biasa sih. Iya. Aman tapi ya kakak bos ya. Dan itu pertanyaan saya pertama waktu ketemu Ari juga. Begitu dia nyampaikan ini, kamu percaya sama saya? Oh. Iya. Dan begitu dia sampaikan, saya percaya sama kakak. Oke. Atas dasar apa lu percaya sama dia? Dia bapak teman yang lain nih. Bapak teman yang lain nih ya. Ada episode Nggak lain gitu ya. nggak ada presedennya lihat Iya. Bang Godfred Iya. main drama kok, Iya, kok iya. bisa Iya. percaya gitu. Iya. Apa gitu dasar kepercayaannya? Mungkin gini tangannya, kok percaya sama saya? Percaya, ya gini, gitu doang gitu. Tangannya kita nggak lihat kan. Iya betul lagi. Karena itu sesuai dengan definisi karakter yang ada di dalam cerita ini. Oke. Itu saja. Makanya menurut saya sih kita harus mulai percayalah sama originalitas gitu. Ya. Saya lihat yang saya tulis itu Kakak Godfred gitu. Kakak Godfred Iya langsung kan, ya. seorang Kakak bos ini. preman. Ada tawanya nih, ada takut-takutnya nih. Makanya kalian lihat gak sih, ini ceritanya itu bukan seorang apa ya, bukan seorang marketing yang baik dan dibully di jalanan, bukan Betul, gitu. betul. Profil kayak gini nggak mungkin jadi itu. Tapi Kakak Bos ini orang yang berkuasa, Yes, yes. yang punya power gitu. Ya. Dan saya lihat Kakak Godfred punya aura itu gitu. Tinggal bagaimana untuk membawa sisi kemanusiaannya aja. Itu Ya. yang menurut saya sering skip. Ya. Nggak Dari- aja sih itu, iya. itu nggak aja sih, Iya. itu berat juga. Tapi kan disupport dengan cast yang lainnya juga yang Iya, luar iya. biasa kan. Makanya ensemble-nya bagus, Iya. jadinya pendampingan karakternya juga jadi lebih Betul. baik gitu. Alhamdulillah sih dapat produser seperti Koen sama Bang Dipa. Makanya saya Ya. tuh senang sekali ya, alhamdulillah sekali Imaginary mau memberi ruang untuk seperti ini. Luar biasa. Saya pikir ketika membicarakan case seperti, mohon maaf nih Pak ya, Oki Rengga, Benedion, apalagi Benedion, Nah, gitu kan. nah, Acting Benedion, ya Allah. Si ya kan? kaku banget ya. Si kaku banget gitu. Saya pikir itu problem yang sama, tapi Koen sama Bang Dipa punya keberanian untuk Ya. menjajal semua hal-hal seperti itu gitu. Oke. Ketika dia percaya pada Aco, percaya sama saya juga. Dan Yes. mudah-mudahan ini menjadi trademarknya Imaginary, ya. amin. Habis budaya Batak, budaya Timur, mungkin kedepannya budaya korupsi juga. Gitu. Ah, bagus. Bagus. Closing moral Langsung closing. Aduh. Padahal gua tadi mau bridgingnya ke Imaginary memberikan ruang gitu ya. Karena gua mau ke Glory juga. Ini luar biasa. Nambah dikit. Oh boleh, banyak juga nggak apa-apa kakak. Banyak boleh juga nggak apa-apa. Banyak keresahan ini, banyak keresahan. Iya. Jadi waktu terus pertemuan berikut dihubungi sama adik laki-laki Arek Riting, beliau bilang, kakak ini Ko Ernest sudah lampu hijau. Mantap. Saya dalam hati, Ernest secara intelektual di dunia Perfilman. perfilman itu udah iya kelas inilah gitu kan. Oke. Saya dalam hati, wah ini tantangan luar biasa buat saya nih. Saya mulai gugup awalnya, wah saya bisa tidak menjawab, pasti ekspektasinya dia kan tinggi, sedangkan saya kan belum pernah dilihat, ya, seperti yang Ernest bilang, kan belum pernah lihat drama apa ya. semuanya, tahu selama ini kan caci maki orang, injak orang kan gitu. Tapi karena ada laki-laki ini bilang, saya percaya sama kakak, saya harus jawab itu dengan harus memberi yang terbaik. Yes. Dan saya berusaha itu. Puji Tuhan semuanya kita lewati dengan baik.
Itu awalnya sih ada Kak Jojo ngonteknya ke Mama. Oh, oke. Casting director. Casting ya. director. Kontaknya langsung ke Mama, ditawarin kayak ada film dari Abang Ari, judulnya ini, terus ini PH-nya Imaginary gitu. Terus aku kan lagi zaman-zaman sekolah lah itulah. Iya, iya. Jadi Mama cuma ngabarin kayak, nih diajakin casting. Oke. Terus aku bener-bener gak punya sama sekali pengalaman main film, bahkan teater atau yang sesimpel teater-teater di sekolah juga nggak pernah. Jadi aku ya udah, ini kan kesempatan gede juga. Betul, betul. Kebetulan aku juga tahu Imaginary itu apa dan emang film-filmnya Kak Ernest aku tonton. Jadi kayak wah ini bukan orang main-main nih. Betul. Jadi, oke kita coba aja. Cuman emang kayak yang penting nyoba. Kalau Ya. kalau nggak dapet ya pengalaman kan. Betul. Ternyata pas casting pertama pulang dihubungin lagi untuk casting kedua. Itu udah kayak apa aku beneran bisa ini ya. Nah. Terus casting kedua ketemu Abang Ari, ngobrol-ngobrol, terus ya casting lagi, ternyata lolos. Lumayan sih awal-awal Lumayan ya? tuh zaman-zaman reading tuh kayak waduh, papaku serem juga. Bahkan orang timur aja Iya. kakak seram loh. Di mata orang timur Apalagi ini Mas seram. kawannya orang bukan orang timur ini. Jadi kita pulang deh bang. Takut udah pasti ada karena Ya. ini kan aku bener-bener gak tahu. Gak tahu ya benar. Pengalaman pertama banget. Cuman sangat amat menyenangkan sih. Aha. Kayak sangat diajarin, Dirangkul dibimbing, gitu ya, dibimbing. sama Abang Ari, Abang Kristo juga kayak dari proses reading tuh diajarin terus-terusan lah kayak nanti pas di sini nih kamu yang emosi yang dicari tuh apa, ekspresinya kayak gimana. Jadi bener-bener dan intens juga kan sama Om Godfred, Iya. sama Papa. Jadi Iya. dari awal tuh sebenarnya aku kayak lumayan bingung nih kayak aduh ini pendekatannya harus seperti apa. Iya. Cuman karena makin lama jadi terbiasa juga kita ngobrol juga, Ya. berdialog, apalagi sama Mama. Jadi kayak makin lama makin dapet nih. Iya, karena Bapak calon wali kota bau-bau Wow, menyuruh wow. Pak Sutradara Wow. diperintahkan lah ini Oke. disposisi. Mamat harus gimbal gitu. Hmm. Terus kan saya tidak pernah gimbal. Mm-mm. Tidak pernah sama sekali gimbal, mencoba gimbal tidak pernah Oke. sama sekali, gimbal kamera juga tidak pernah Oh, pegang. oke, baik. Seringnya gembel ya. Gembel, betul. Iya. Kalau pengen ada punchline di bawah kamera, ya. Nah itu jadinya oke lah coba. Tapi saya berapa kali negosiasi tuh sama Bang Ari. Negosiasi Bang, apa? Ya maksudnya harus begini. Harus gimbal nih. Gitu. Iya karaktermu harus namanya reggae, harus semuanya, Iya. outfitnya, rambutnya semua harus reggae. Oke lah kita coba. Oke. Oke tanggal sekian gimbal ya. Jadi gimbal itu 1 bulan sebelum mulai syuting. Karena harus lembut. Kalau gimbal terlalu cepat itu dia Jadi gimbal masih keras gitu. Oke, Jadi oke. kayak Kayak orang ini kesetrum, baru nih kayak orang kelihatan. kesetrum jatuh. Iya. Kelihatan. Nah, Oh. ya sudah akhirnya oke ke kantor Imaginary, gimbal dimulailah. Dan itu saya Sakit kepala. menangis sumpah. Saya habis sutradara saya pukul sumpah. Boleh tahu nangisnya gimana waktu itu? Anjing lagi. Bagus. MC. MC-nya pemain. Pemain. Boleh kembali ke karakter. Iya. Dia ceritakan, oke. Iya, akhirnya sudah gimbal itu sekitar 5 jam. Udah proses Jam. di gimbal Dari ya? jam 1 siang sampai jam 6 sampai maghrib tuh. Oke. Itu di gimbal. Di tengah-tengah gimbal ini ada 2 jam. Saya Dalam 2 jam. 2 jam pertama di tengah-tengah 2 jam gimbal. Saya tuh ditelepon karena saya kan harus ke luar negeri waktu itu. Keren. Saya harus ke Italia. Ketemu distributor. Iya. Jadi itu Ukraina waktu itu distribusi senjata. Nggak ada. Saya harus ke Italia. Tiba-tiba dari orang visa telepon. Oh. Fotonya harus diganti. Jadi buka lagi atau gimana? Saya kan udah kirim foto tuh. Iya. Foto apa lagi yang dikirim? Mat, foto aja sekarang. Terus? Sebentar ya kak ya. Saya tunjukin ya kenapa saya nggak bisa Nggak bisa foto foto sekarang. lagi di gimbal. Foto itu rambut masih naik-naik begini nih. Dan kayak satu-satu naik begini. Akhirnya disuruh lah. Iya. Disuruh. Gak apa-apa Mat. Nanti kita coba edit. Oke ya Oke, yakin ya. oke. Oke. Bang stop gimbal dulu ya. Stop gimbal dulu. Saya foto kirim ke sana. Tiba-tiba paspor jadi itu tidak ada edit-editnya. Foto itu. Tidak ada edit.
editnya. Dia bilang edit, saya percaya, ternyata saya dibohongi. Ada di layar, bisa ditampilin fotonya sekarang. Nggak ada, jangan. Nggak ada ya. Kayak begitu tuh. Jadi itu untuk proses menuju itu. Jadi saya udah 1 bulan sebelumnya udah gimbal. Iya. Udah mendalami karakter karena susah sekali kan, harus reggae seolah-olah mabuk. Saya susah sekali mendalami karakter. Seolah-olah. Beneran ini. Kok Ernest yang tambah-tambah ya? Tapi dari tadi Mamat pegang mic-nya pakai tangan kanan nih biar kirinya bisa gini-gini ya. Ada apa di tangan kiri? Oh, astaga. Nikah. Oh, gitu. Karena diminta langsung juga sama Bang Ari karena karakternya juga menarik. Iya. Saya belum pernah juga gimbal, pengen coba karakter ini kayak gimana. Apa rasanya Mat di gimbal Mat? Sakit ya Mat? Sakit, dan saya tuh waktu saya 1 minggu gimbal, saya sudah tidak tahan tuh. Terus? Saya minta tolong lah saya sudah tidak anggap sutradara, saya anggap dia abang udah, dia abang. Siapa tahu abang kasih solusi. Betul. Saya di Itali tuh. Ih, keren. Padahal nggak perlu informasi itu ya. Perlu kok. Lagi cosplay Moiskin kan? Tidak, itu informasi perlu biar kalian tahu orang timur bisa sukses. Bisa, Kakak Bos tentang orang timur yang sukses. Oke, bagus. Ya, orang timur juga bisa jadi TKI. Ternyata dipanggil sama Ngapain bos. kayak gitu? Saya di sana itu sambil jalan, saya tidak sadar tuh di sini tuh udah penuh lem-lemnya gimbal. Oh, lem-lem gimbal. Nggak tahu apa itu, pokoknya putih-putih di sini. Sambil ngelem man. Enggak, itu lem-lem rambutnya, kan rambutnya di lem-lem gitu. Jadi Jadi kayak serbuk-serbuk. Ya, kayak apa? Kok kayak apa? Ketombe, kayak Ketombe. ketombe. Jadi kayak ketombe tapi kayak sabun gitu loh, deterjen gitu. Pokoknya banyak di sini banyak banget. Intinya kau penyakitan lah waktu itu. Oh, ada plakman nggak sih ini orang ya? Bisa suruh diam dulu. Terus? Saya udah nggak tahan lah di sana, udah ini nggak tidur itu nggak bisa. Oke. Sakit sekali dan Iya. tidur ketusuk-ketusuk. Oh. Saya foto lah ke Bang Ari. Bang, bisa Tinggal nggak kita lepas. explore lagi nih Oke. karakter ini? Ya. Bisa tidak saya cabut dulu ini rambut? Oke. Terus? Cuma dirit. Bagus, mirip doang. Ternyata gambar itu dia kirim ke Abdul, mereka dua jadi bahan tertawaan. Mampus dia. Memang sutradara biadab memang. Cuma jadi bahan tertawaan mereka. Tidak ada respon entah. Adik, sabar dulu ya. Kita tidak ada. Cuma Rita. Oke. Sampai dong, bagaimana rambut? Kan sudah saya bilang kemarin. Sakit. Ya. Iya, tidak ada responnya, tidak peduli. Oh, dengan gitu. kehidupan ini. Tapi ini karakternya Mamat yang seperti ini juga seperti itu nggak di film Kakak Bos? Dia digitu-gituin nggak? Dibully-bully kah atau apa gitu? Itu memang membahagiakan. Dia pas kirim itu dia sengsara. Sengsara sekali ya. Gak apa-apa. Hal yang pertama terpikir di saya itu Abdul harus tahu. Brengsek ya. Memang segitiga ini ya. Iya, brengsek. Iya. Saya kirim ke Abdul, lihat dia susahnya. Habis itu sama WhatsApp dia, tapi saya lupa. Saya sudah kasihkan ngobrol sama Abdul. Wah, Lupa. mampus. Makanya itu gak apa-apa Mat, tapi kan yang penting sengsaranya di Itali. Iya. Tapi lama-lama nyaman sih pas sudah lewat 1 minggu, 2 Iya. minggu tuh udah. Lama-lama nyoman, apa sih? Nyaman. Nyaman ada kritik nyaman ini. Ya, dia sih total banget. Total Tapi ya. kalau ditanya sama Abdul, salah satu iya. karakter yang cukup menyala di sini, Kakak Bos kan? Iya. Saya sudah bangga ya. Ada kritik. Saya sudah bangga ya ini. Tetap bukan dia Itu juga. saking totalitasnya habis dari Italia kan dia ke Belanda bisa ganja di sana. Karakternya komplit ya. Parah emang. Buta huruf ini wartawan loh semua. Tolong ya. Paham tidak Aman sih? pakai ganja di Belanda. Tidak ada. Astagfirullah. Aduh, oke. Aduh, tapi itu kan maksudnya karakternya karena namanya siapa? Reggae. Itu jadi reggae di situ ya. 11-12 juga dengan aslinya sih. Oh, oke. Bagaimana tuh? Gimana tuh 11-12-nya? Nama karakternya Gafur. Gafur ini tangan kanannya Kakak Bos. Oke. Orang yang bisa menjembatani antara orang yang takut dengan Kakak Bos. Jadi ini Kakak Bos, orang-orang di sini yang takut dan Kakak Bos. Nah, Gafur di tengah-tengahnya tuh. Oh, oke. Jadi bisa menjembatani itu, bijaksana, Ush. wise. Terlalu baik, Mas. Gitu. Itu
11-12 kali dengan saya. 11-12. Mamat ada tanggapan? Tidak usah. Begitu. Jadi biasanya tuh memang di setiap, tidak di setiap tapi hampir kebanyakan orang timur yang sukses. Iya, iya. Biasanya itu dia punya tangan kanan yang mengikuti Dari dia awal. dari awal, dari zaman Betul. susah. Iya. Dan itu Gafur itu, saya di situ. Lalu kemudian ada juga yang orang timur yang sukses ini, itu ada adik-adiknya yang tidak bisa apa-apa, Oh, yang tapi kemampuannya tidak ada, tidak apa, tapi ya sudahlah, daripada kau hidup di jalan atau apa, sudah ikut saya saja. Nah itulah reggae. Tapi ya, Iya. tapi ya. Jadi begitu. Jadi reggae itu ikut di sini kakak bos takut dia hidup di jalan, iya benar jual-jual narkoba. Iya bos, ya kan Gitu. soalnya. Ya gitu. Jadi itu perbedaan karakter antara Gafur dan reggae yang mendampingi kakak bos Yang mendampingi. dari awal sampai kemudian sukses. Di film Kakak Bos ini gitu ya. Betul banget, meriah banget memang kumpul sama mereka ya. Ada sapu suami yang luar biasa, tapi ada sapu adik ipar ini juga yang luar biasa. Dan Gafur juga, jadi selalu ramai, selalu hangat, tapi selalu saling baku sayang juga, baku maki juga, ya kan. Itulah sebenarnya yang kita mau tunjukin juga di film ini, bahwa ya orang timur itu kalau baku sayang sekali. Ya. Tapi ya baku marah memang baku marah, baku maki gitu. Habis itu Betul. ya lupa baku sayang lagi, kita pegangan tangan bareng-bareng lagi, jalan sama-sama lagi. Oke. Jadi karakter saya Mama Marta di sini, ya tadi yang kakak bos bilang, di luar dia boleh jadi jagoan lah ya, tapi kalau di rumah dia takut dengan seorang Marta. Kalau itu. orang timur tuh kalau di luar tuh dia boleh jenderal bintang 4, tapi di rumah ada jenderal bintang 5. Nah, itu. Iya, Jenderal Bintang 5. Jadi memang Marta ini bisa dibilang apa? Gak bisa bergaul gitu ya. Hidupnya dia ya cuman kakak bos, cuman Angel, dan juga orang-orang yang di sekitar rumahnya gitu. Jadi dia memang introvert banget ya. Jadi nggak pernah bergaul gitu. Makanya sekalinya disuruh keluar tuh kayak, aduh nggak nyaman banget gitu. Wah, dia lupa kalau dia diajak nih ternyata di film ini ya. Jadi ini sebagai Chun, jadi Oke. yang Sebagai dancer. Sebagai dancer. ya. Jadi yang dancer yang di film ini sebagai penari-penari sama teman-teman yang ada adegan-adegan dance. Tapi sebagai koreografer juga untuk adegan-adegan tari-tarian yang ada di sini kan Cun ya? Iya benar. Tapi ya Chun juga salah satu yang saya temui pertama, karena kita pengen di film ini tuh lengkap gitu. Jadi ada pertunjukan acting, kemudian ada fighting juga, kemudian ada tari-tarian juga, ada nyanyi juga, lengkap. Kita tuh pengennya tuh sajiannya itu cukup merepresentasikan Indonesia Timur, tapi kan orang Timur biasanya itu ya dekat-dekatnya kan nyanyi, nari, happy gitu. Nah itu yang kita coba. Makanya saya minta tolong Chun banget di beberapa part. Kalau misalnya lihat di trailer tadi kan ada di dalam diskotik kemudian mereka dance itu, saya minta tolong sama Chun. Aku jadi temennya Angel. Dia temennya Angel di sekolah. Dia ceritanya bestie gitu, bertiga kan kok. Apa nanya? Bertiga. Aku sama Yori jadi temennya Angel. Yori jawab. Nah, Yori. Belum. Nah. Ganti. Halo. Ya. Hati-hati, Mike bekas mama tuh hati-hati. Oh iya bener. Jangan deket-deket lo Yori. Oke, gimana nih persahabatannya kayak gimana nih di film ini, mungkin boleh diceritain? Kalau aku temenan dari SMP. Jadi kita udah bestie parah lah ceritanya gitu. Terus itu Yori teman SMA-nya. Betul. Oh, Yori baru. Iya. Baru Nah, gabung. kita deket banget gitulah pokoknya. Meskipun kita nggak timur ya, aku Cina. Yori juga Cina. Aku juga Cina. Asia Timur, Asia. Iya, Asia Timur. Sama Ko Ernest, Guangzhou Timur juga. Oke. Aku Gladys. Betul, aku jadi Jenny. Gladys sama Jenny. Betul. Oke. Oh enggak, jadi di sini Angel juga galak tahu. Angel galak, tapi kita tidak peduli, bukan? Tapi kita nggak peduli. Tapi aslinya juga galak tahu. Nalu. Dia sangat heboh kalau teman cheating. Iya. Karena ini kan debutnya dari Glory juga gitu ya. Nah terus kalian gimana nih biar bisa jadi bestie? Apa yang kalian lakukan? Kenapa tuh? Keroyok crew lighting ya, mereka bertiga keroyok crew lighting. Tapi katanya biar bonding diajakin giting sama Kak Mamat. Wah. Eca mulut ya.
Eca, mulut ya Eca ya. Bagus bagus Eca. Saya senang Eca mau jujur di sini ya. Iya kan, padahal nggak bagus. Iya. Gak bagus ya nggak ada juga, nggak ada yang gini-gini. Padahal kita masih kecil loh Kak Mamat. Ini film apa sih kok? Ada buktinya kan? Ada. Cak, Diancam. Eca dulu deh. Kamu dulu aja. Ya udah lama deh. Ini Jenny itu anak yang sangat wibu. Oke. Sangat wibu sekali. Oke. Wibunya tuh benar kayak Mentok oh ya banget jangan spoiler. Mentok kanan gitu Mentok, kan. ya, Nah itu sebenarnya sama seperti Yori memang Oke. begitu saja gitu, wibu sekali. Jadi waktu syuting tuh benar-benar nggak kayak lagi syuting. Oh. Bahkan waktu lagi reading itu lebih sulit dibanding syuting ya. Oh gitu, kenapa? Karena masih development kan, masih Oke. nyari maunya gimana. Wibunya mau wibu-wibu kalem, wibu-wibu sangar, wibu-wibu yang begini gitu. Apa yang bibi begini tuh? Yang Jutsu ya. silau. ya yang begitu-begitu. Oh, tahu ya. Oh, Oke. bantuin juga. Iya benar. Nah, tapi ternyata wibu-wibu yang alay. Memang begitu Oh. Yuri begitu. Jadi sesuai ya. Iya, benar. Oke. Nah, seimbang sama Eca yang anak sangat K-pop sekali. Oh gitu, Gladys gitu. Iya, K-popan. Gladys suka banget K-pop, tapi aku aslinya biasa aja sih. Oh baik. Waduh. Cuman Gladys agak mirip sama Eca, soalnya kayak agak asbun gitu loh, agak lemot juga. Tapi aku aslinya pintar ya, itu film. Oke. Ini yang bilang kayak asli lu tadi. Ya. Berarti salah, ralat. Diralat ya. Aku pintar banget sih aslinya. Setelah selesai syuting agak lain, kita masuk ke preps-nya ini, kemudian Desember kita syuting. Jadi waktu post production malah lumayan menyenangkan sih, malah kita punya 7-8 bulan ini untuk post production malah jadi nggak buru-buru. Oke.